أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang kami muliakan Sahibul Bait, yang kami muliakan para dewan guru, para ustaz, para asatidz, para orang tua kami dan anak-anak muda. Pertama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita bersama, baik berupa nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa hadir di tempat saudara kita yang sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam marilah kita selalu titipkan, ucapkan setiap hari pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah salawat ini yang akan membantu kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil masa nanti. Jamaah tajah yang dirahmati Allah, Allah telah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, laut, angin, semua akan merasakan kematian. Manusia merasakan kematian, berpisahnya antara jasad dengan ruh. Begitu juga dengan hewan. Dan suatu saat angin juga akan merasa kematian dengan tidak lagi bertiup. Begitu juga dengan lautan, tidak akan lagi berombak. Semuanya itu adalah pasti. Namun tidak satupun manusia diberi tahu kapan dia akan menghadapi kematian itu. Karena apa? Itu adalah salah satu rahasia Allah yang sengaja tidak diberitahu. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Supaya Allah ingin tahu bahwa siapa di antara kamu yang paling baik. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan, kafa bil mautil wa'izah. Cukuplah dengan mengingat kematian menjadi satu pelajaran bagi kamu. Sungguh sangat berbeda bagi orang yang selalu mengingat kematian dengan orang yang tidak pernah ingat dengan kematian. Sangat beda sekali dalam kehidupannya sehari-hari. Sudah pasti yang lebih baik bagi orang-orang yang selalu mengingat daripada kematian. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi kematian itu. Dan dalam menghadapi kematian ini juga ada yang dinamakan sakratul maut. Yang ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit dan pedihnya sakratul maut ibarat 3.000 kali tebasan pedang, atau seperti kulit, seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Begitu sakit dan pedihnya sakratul maut yang dihadapi oleh manusia. Tidak ada yang terlepas daripada itu. Makanya kadang-kadang kita melihat orang yang sakratul maut kadang-kadang menghempaskan badannya, kadang-kadang menghentukkan kepalanya, kadang-kadang resah, gelisah karena menghadapi sakratul maut. Dan di sakratul maut itu kita akan dinampakkan CD, film tentang kehidupan kita semenjak kita akhir balik, semenjak
kita sudah menerima dan menanggung dosa yang kita perbuat. Dinampakkan seluruhnya. Kita berjudi, kita berzina, kita memaki orang, kita mencintai orang, semuanya dinampakkan. Begitu juga sebaliknya, akan dinampakkan dari Allah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, dan akan dinampakkan ganjaran-ganjarannya. Maka terkadang orang di sakratul maut ada yang tersenyum, ada yang tertawa, karena dia melihat gambar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sudah meninggal, kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Bagi anak Adam yang sudah meninggal, maka terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah, harta yang kita cari dari pagi sampai sore, banting tulang, yang halal thayyiban. Kalau ada rezeki yang lebih, kita sedekahkan pada orang yang memerlukan, baik itu panti asuhan, ke masjid, rumah sekolah, apa tempat-tempat fakir miskin, yang apabila kita sudah tiada, sedekah itu pahalanya tetap mengalir. Sedekah jariah tidak akan pernah putus, walaupun kita telah tiada lagi di dunia ini. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, ilmun yang tafakubi, ilmu yang bermanfaat. Bukankah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu? Iqra, bacalah. Engkau baca kehidupan ini, engkau baca langit bumi seluruh isinya, engkau baca. Itu artinya kita diperintahkan untuk belajar. Utul ba'ilma minal mahdi dalladi. Menuntut ilmu wajib bagi muslimin dan muslimat dari semenjak ayunan sampai ke liang lahat. Dan ilmu yang sudah kita dapati wajib kita ajarkan kepada manusia yang membutuhkan. Nah, selama manusia melakukan, mengamalkan apa yang kita ajarkan, begitu juga pahalanya akan tetap mengalir, walaupun kita telah tiada lagi di dunia ini. Sangat beruntung bagi guru-guru pengajian, sangat beruntung bagi guru-guru ngaji yang mengajarkan anak-anak alif bata, yang mengajarkan anak-anak bismillahirrahmanirrahim, yang mengajarkan anak-anak alhamdulillahirabbil alamin. Seumur hidup dia pakai, seumur hidup dia gunakan, seumur hidup pahala tetap mengalir walaupun guru itu sudah meninggal. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir kata Rasulullah apabila mayat sudah meninggal, dia meninggalkan awaladin solehin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bukankah anak sebagai amanah bagi kita? Kita semua punya anak kami. Orang yang belum punya anak bakal punya anak ke depan. Anak adalah amanah ilahi. Anak adalah titipan ilahi yang harus kita bina, yang harus kita didik, yang harus kita ajar, yang harus kita luruskan, yang harus kita arahkan kepada Islam. Janganlah anak dibiarkan. Banyak sekali kita lihat orang-orang tua menyuruh dan memerintah anaknya untuk sholat di masjid, tapi orang tuanya duduk di kedai kopi. Dan banyak kita lihat anak-anak ramai di masjid, tapi tiada ada orang tuanya. Si anak pasti meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita perintahkan anak ke masjid, kita sendiri yang pergi ke masjid, baru anak mengikut. Kenapa? Biasanya anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, kalau si anak melihat kita selalu mengaji setiap sholat maghrib, anak pasti ikut. Kalaupun tidak dia melakukan, nah, mengaji, pasti dia ikut. Nah, jaga sholat, nah, jaga ini, pasti dia lakukan. Kenapa? Dia melihat diri kita sebagai orang tua. Ayah memerintah saya untuk sholat, ayah harus sampai ke masjid, saya harus sholat. Itulah anak selalu mengikut orang tuanya. Dan anak ini harus kita didik. Ini adalah modal kita. Kita bertanggung jawab kepada anak bukan hanya sekedar di dunia, sampai di akhirat nanti. Maka kata Rasulullah,
anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa? Tatkala seorang orang tua meninggal, Rasulullah mengatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharibul mutagawwis. Mayat jenazah di alam barzahnya bagaikan seorang yang tenggelam dalam lautan. Yang taziru doa min ahlihi, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Doa yang paling mustajabah adalah doa seorang anak kepada ibunya. Doa seorang anak kepada ayahnya tidak ada hijab, tidak ada batas, tidak ada penghalang, langsung diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bagi kita yang mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bakal mendoakan kita nantinya. Sangat sedih, sangat ironis, sangat memilukan tatkala kita menjadi mayat, tatkala kita menjadi jenazah, bukan anak kita yang menjadi imam, orang lain yang menjadi imam. Sangat memilukan dan sangat menyedihkan. Padahal kalau seorang mayat jenazah meninggal, seorang bapak atau seorang ibu disolatkan dan diimamkan oleh anaknya, maka terlepas azab kubur. Maka daripada itu siapkan anak kita, siapkan anak kita untuk menyolatkan kita, siapkan anak kita untuk menyolatkan jenazah kita, siapkan anak kita untuk membimbing kita saat kita sakaratul maut. Jangan nanti kita sakaratul maut, anak kita main sana main sini, kita sudah cekek-cekek gitu. Bimbing dia, ajarkan dia. Nah, apabila ingatkan dia di saat ayah nanti sakaratul maut, nah, ayah tidak mengharapkan apapun dari engkau. Kau berdirilah di samping ayah, ucapkanlah kepada telinga ayah, ingatkan ayah, nak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sangat menolong ayah, nak, tatkala mengembuskan nafas terakhir. Adakah kita persiapan selama ini? Tanya kita masing-masing. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, persiapan itu sebelum waktu yang terlambat. Dan kita sebagai anak tidak ada putus, tidak ada kata putus untuk berbakti kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita telah tiada, doa kita yang kita layangkan, doa kita yang kita kirimkan kepada orang tua kita yang telah meninggal. Mereka menunggu di saat waktu subuh, azan subuh. Dia menunggu doa, kiriman doa dari kita. Ternyata doa itu tidak ada. Dia tunggu lagi zuhur. Adakah kiriman doa dari anakku yang masih hidup? Ternyata zuhur tidak ada. Dia tunggu asar. Ternyata asar pun lewat. Dia tunggu maghrib. Maghrib pun terlupakan. Dia tunggu isya. Isya pun melempem. Sangat durhaka kita sebagai anak yang tidak mendoakan orang tua kita. Itu yang makna daripada mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharibul mutagawwis, kata Rasulullah. Bagaikan seorang tenggelam dalam lautan, menunggu doa dari keluarga yang masih hidup, dari doa-doa kita. Kita semua ini adalah anak, maka doakanlah orang tua kita. Dan kita ini adalah akan dibalas oleh anak kita nanti. Apa yang kita lakukan terhadap orang tua, Allah, anak akan membalas kepada kita, karena hukuman tetap berlaku. Kemudian kepada ahli bait, ini adalah satu cobaan yang diberikan oleh Allah. Kami datang kemari bermohon kepada ahli bait, jangan putus asa, jangan berlarut-larut sedih. Semua kesusahan, semua kepahitan, pasti ada hikmah di balik itu. Jadikan ini adalah sebagai untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Mungkin selama ini kita lalai, mungkin selama ini kita selalu bersenang-senang, mungkin selama ini kita terlupakan. Maka kembalilah kepada jalan Allah. Begitu juga kepada kita semua yang hadir di sini. Kejadian ini adalah sebagai cobaan pada kita dan teguran kepada kita. Suatu saat kita akan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu siapkanlah seluruhnya amal-amal yang baik untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ada kejadian ini Allah bukakan hati kita, Allah berikan hidayah kepada kita
untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir ayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu kalau mau yaskurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.